Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang materi pendahuluan seluk-beluk perdagangan luar negeri. Saya Diakan Aulia sebagai moderator dan juga dua teman saya sebagai presentator. Untuk materi hari ini itu berisi tentang definisi perdagangan luar negeri, terus ruang lingkup perdagangan luar negeri, latar belakang terjadinya perdagangan luar negeri, dan yang terakhir teori perdagangan luar negeri. Definisi perdagangan luar negeri. Luar negeri adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, pada pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa perdagangan luar negeri adalah perdagangan yang mencakup kegiatan ekspor atau impor atas barang atau jasa, perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara. Perdagangan luar negeri dapat dianalogikan dengan perdagangan jual beli, yaitu ada pihak penjual yang memiliki produk yang ingin dijual kepada pihak pembeli yang ingin membeli produk. Faktor-faktor penyebab kerumitan dalam melakukan perdagangan luar negeri antara lain yang pertama, adanya batas kenegaraan atau geopolitik. Pembeli dan penjual terpisah oleh batas-batas kenegaraan. Yang kedua, barang harus dikirim atau diangkut dari satu negara ke negara lain melalui bermacam-macam sumber dari pembatasan yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah. Yang ketiga, perbedaan antara negara, bahwa mata uang, ukuran atau takaran, serta hukum perdagangan antara satu negara dengan antara negara lainnya. Terdapat perbedaan bahasa, mata uang, takaran, dan timbangan, serta hukum dalam perdagangan. Selanjutnya, ruang lingkup perdagangan luar negeri. Yang pertama, perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain, atau transfer of goods and service. Dengan adanya perdagangan luar negeri, maka dengan sendirinya akan ada perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lainnya. Contohnya, Indonesia mengimpor sapi dari Australia dan Selandia Baru. Indonesia mengekspor ikan tuna ke Amerika Serikat. Yang kedua, perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri, atau transfer of capital. Dengan adanya perdagangan luar negeri, muncul perusahaan multinasional, yang mana perusahaan multinasional ini menanamkan modal dan mendirikan pabrik di negara lain dengan tujuan untuk mengekspansi dan memperluas jaringan distribusi. Contohnya, perusahaan Astra Honda Motor yang mendapat lisensi dari Jepang. Terus perusahaan Frisian Flag yang mendapat lisensi dari Netherlands dan lainnya. Yang ketiga, perpindahan tenaga kerja mempengaruhi pendapatan negara melalui devisa atau transfer of labor. Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri. Contohnya, Indonesia mengirimkan tenaga kerjanya ke Arab Saudi. Indonesia mengimpor tenaga kerja ahli asing yang akan dipekerjakan di perusahaan asing yang ada di Indonesia. Selanjutnya, keempat, perpindahan teknologi, yaitu mendirikan pabrik-pabrik di negara lain atau transfer of technology. Perdagangan luar negeri mungkin perusahaan multinasional mendirikan pabrik di negara lain.
Hal ini ada kaitannya dengan poin nomor 2 di atas, dengan berdirinya pabrik-pabrik, maka akan banyak membutuhkan peralatan dan mesin-mesin untuk mendukung proses produksi, di mana peralatan tradisional akan digantikan dengan peralatan yang modern. Contohnya, berdirinya perusahaan multinasional. Yang terakhir, menyampaikan informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar, atau yang disebut dengan transfer of data ekonomi internasional, menyangkut beberapa hal yang terkait dengan negara seperti yang pertama, A. Mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal yang relatif lebih sungkar. B. Sistem keuangan, perbankan, bahasa, kebudayaan, serta politik yang berbeda. Faktor-faktor produksi yang dimiliki berbeda sehingga dapat menimbulkan perbedaan harga barang yang dihasilkan. Selanjutnya, latar belakang terjadinya perdagangan luar negeri. Yang pertama, revolusi informasi dan teknologi. Ditandai dengan adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengelola sumber daya ekonomi dalam perdagangan yang terjadi saat ini tidak terlepas dari peran serta revolusi industri di Inggris, di mana revolusi industri yang terjadi saat itu merubah dari masyarakat agraris ke masyarakat industri, yaitu dengan memanfaatkan teknologi industri yang dulunya menggunakan orang sebagai tenaga kerja yang digantikan oleh mesin sebagai pelaksanaan pekerjaan, baik untuk tenaga memproses atau tenaga penggerak. Tenaga manusia pada saat itu pada beberapa industri tidak digunakan lagi, sehingga terjadi peningkatan kualitas dan kuantitas produksi barang, termasuk perubahan dalam cara kerja dan pemasarannya. Selanjutnya, interdependensi kebutuhan. Hampir tidak ada satu negara di dunia yang memenuhi kebutuhannya dari hasil produksi negaranya sendiri, baik negara kecil maupun negara besar. Baik negara yang ekonominya sudah sangat maju maupun yang masih terbelakang, langsung maupun tidak langsung membutuhkan dan melaksanakan pertukaran barang dan jasa antar satu negara dengan negara lainnya. Kenyataan menunjukkan bahwa negara-negara besar dan yang sudah sangat maju seperti Amerika Serikat masih saja membutuhkan karet alam dan rempah-rempah dari Indonesia. Begitu pula negara Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang masih memerlukan barang kebutuhan sehari-hari dan barang modal untuk membangun dari negara lain. Yang ketiga itu ada liberalisasi ekonomi, yaitu kebebasan bertransaksi dan kerja sama antar negara. Negara mencari peluang interaksi lewat perdagangan internasional. Jadi liberalisme ekonomi ini menekankan nih kebebasan individu dan pasar bebas dengan investasi pemerintah yang minimal. Prinsip utamanya itu meliputi kebebasan berusaha, kemilikan pribadi, kompetensi pasar, dan mekanisme harga yang ditentukan oleh penawaran dan permintaannya. Tujuannya adalah memaksimalkan efisiensi ekonomi dan inovasi melalui kebebasan individu. Nah, yang keempat ini ada kebutuhan devisa, yaitu untuk pembayaran impor barang atau jasa dan kebutuhan dalam negeri. Nah, sumber devisanya ini terdapat dari ekspor barang dan jasa. Yang kedua itu ada pinjaman luar negeri, yang ketiga itu hibah dan grant dari negara asing. Nah, yang keempat itu keuntungan penanaman modal di luar negeri, yang kelima itu pariwisata internasional, dan yang keenam itu adalah imbalan jasa TKI di luar negeri. Teori perdagangan luar negeri praklasik merkantilisme. Merkantilisme adalah suatu aliran atau filsafat ekonomi yang tumbuh
dan berkembang dengan pesat pada abad ke-16 hingga ke-18 di Eropa Barat. Teori ini dipopulerkan oleh David Hume. Nah, ide pokoknya ini yang pertama, negara makmur dan kuat bila ekspor dan impor. Nah, ekspor ini ditandai dengan huruf X dan impor itu ditandai dengan huruf M. Surplusnya itu pemasukan logam mulia, emas atau perak. Logam mulia sebagai alat pembayaran negara kaya dan kuat. Nah, liquid money dipakai untuk membiayai armada perang, memperluas perdagangan luar negeri, dan penyebaran agama. Yang terakhir adalah kolonial atau kolonial dari Amerika Latin. Dan selanjutnya itu kebijakan merkantilisme, dorong ekspor sebesar-besarnya kecuali liquid money. Nah, maksudnya itu pemerintah memberikan subsidi kepada industri ekspor untuk meningkatkan produksi barang seperti tekstil, kapal, atau komoditas bernilai tinggi. Contohnya itu Inggris mendorong ekspor kain wol ke pasar Eropa untuk mendatangkan devisa. Neo-merkantilisme atau masa kini adalah pendekatan modern yang mengadaptasi prinsip untuk ekonomi global abad ke-21 dengan fokus pada surplus perdagangan, proteksionisme strategis, dan investasi pemerintahan untuk keunggulan dan geopolitiknya. Selanjutnya ada teori klasik absolute advantage atau keunggulan mutlak, dikemukakan oleh Adam Smith pada tahun 1776 dalam bukunya The World of Nations. Adam Smith dalam kritika ini mengemukakan bahwa setiap negara akan memperoleh manfaat perdagangan internasional atau gain from trade karena melalui spesialisasi produksi dan mengekspor barang jika negara tersebut memiliki keunggulan mutlak, serta mengimpor barang jika negara memiliki ketiga unggulan mutlak. Nah, di sini juga ada asumsi pokoknya nih. Yang pertama itu faktor produksi yang digunakan hanya tenaga kerja. Yang kedua itu kualitas barang yang diproduksi kedua negara sama. Nah, ketiga ini pertukaran dilakukan secara barter atau tanpa uang. Lalu yang terakhir ini ada yaitu biaya transport diabaikan. Selanjutnya, teori klasik komparatif in vintage. Kelemahan absolute in vintage, perdagangan hanya terjadi bila masing-masing negara punya keunggulan berbeda. Jika suatu negara unggul di semua barang, tidak ada perdagangan yang saling menguntungkan. Ya, selanjutnya itu ada teori comparative in vintage atau dari David Ricardo. Dasar atau perbedaan biaya tenaga kerja untuk menghasilkan barang. Perdagangan tetap terjadi meskipun satu negara lebih produktif di semua barang. Negara akan spesialis pada barang dengan biaya tenaga kerja relatif lebih murah. Kesimpulannya itu perdagangan internasional menguntungkan jika negaranya itu menyediakan barang dengan biaya lebih rendah, lalu menjalankan spesialis produksinya. Selanjutnya ada contoh comparative advantage Indonesia dan Jepang. Spesialis Jepang itu unggul di elektronik dan rempah, tapi lebih spesialis di elektronik. Kalau Indonesia itu lemah di keduanya, tapi kelemahan terkecil di rempah-rempah, jadi spesialisnya lebih di rempah-rempah. Keuntungan perdagangan bagi Jepang itu 1 unit elektronik sama dengan 0,25 kg rempah domestik. Di Indonesia itu sama dengan 1 kg rempah. Keuntungan sama dengan 1 kurang 0,62 kg sama dengan 0,35 kg rempah per unit elektronik. Bagi Indonesia 1 kg rempah sama dengan 1 unit elektronik domestik. Di Jepang sama dengan 1,6 unit elektronik. Keuntungan sama dengan 1,6 dikurang 1 sama dengan 0,6 unit elektronik per kilogram rempah. Kesimpulannya, kedua negara sama-sama untung dengan perdagangan internasional melalui spesialis di pertukaran. Selanjutnya itu teori klasik dan permintaan timbal balik. Asumsi teori klasik yang pertama itu perdagangan hanya melibatkan 2 negara dan 2 barang. Yang kedua itu teknologi tetap tidak berubah. Yang ketiga, nilai barang didasarkan pada tenaga kerja. Yang keempat, ongkos produksi konstan. Yang kelima, transportasi nol. Yang keenam, faktor produksi bebas bergerak di dalam negeri.
tidak antar negara. Yang ketujuh itu pasar dalam kondisi persaingan sempurna. Yang kedelapan, distribusi pendapatan tetap. Yang kesembilan, perdagangan dilakukan dengan barter. Nah, selanjutnya itu ada teori permintaan timbal balik J.S. Mill. Yang pertama itu yang A, pengembangan dari teori keunggulan komparatif Ricardo. Yang B, menentukan titik keseimbangan pertukaran melalui permintaan dan penawaran. Nah, ada juga manfaat perdagangan terjadi bila yang pertama itu rasio produksi dan konsumsi berbeda antar negara. Yang kedua itu jam kerja produksi barang ekspor atau jam kerja bila produksi barang impor sendiri. Selanjutnya itu kesimpulan. Perdagangan luar negeri muncul karena adanya perbedaan kebutuhan sumber daya, teknologi, dan keunggulan antar negara. Yang kedua itu teori merkantilisme menekankan ekspor lebih besar dari impor agar negara kaya dengan logam mulia. Yang ketiga itu teori klasik Adam Smith dan David Ricardo menunjukkan bahwa perdagangan menguntungkan melalui spesialis produksi. Yang pertama itu ada absolute advantage Smith, negara berdagang jika punya keunggulan mutlak berbeda. Yang B, comparative advantage Ricardo, bahkan negara yang unggul di sebuah barang tetap bisa berdagang jika biaya relatif lebih rendah pada satu produk. Yang keempat itu teori permintaan timbal balik J.S. Mill, menekankan keseimbangan permintaan dan penawaran antar negara untuk menentukan pola perdagangan yang adil. Nah, yang kelima ini secara umum teori-teori ini menegaskan bahwa perdagangan internasional memberikan keuntungan bagi semua negara bila dilakukan dengan prinsip spesialisasi, efisien, dan keseimbangan permintaan penawaran.